Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, sifat, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah sebuah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar atau aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi ini bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Artinya, konstitusi tertulis memiliki bentuk fisik, biasanya berbentuk buku atau suatu kitab. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia. Kemudian, konstitusi tidak tertulis. Maksudnya adalah sebuah konstitusi yang tidak tertuang dalam sebuah dokumen formal. Artinya, konstitusi ini tidak memiliki bentuk fisik atau tidak ditulis dalam sebuah kitab maupun buku. Bentuk dari konstitusi ini adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun kesepakatan-kesepakatan kenegaraan. Dari pengertian sebelumnya, sudah bisa kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia. Namun, apabila mau dirinci lagi, Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional merupakan kerangka dasar, aturan dasar, dan tugas-tugas pokok yang ditujukan untuk penyelenggaraan negara maupun kehidupan bernegara. Hal ini berarti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum di bawahnya. Maksud dari hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang berlaku dan paling tinggi bagi negara Indonesia dan menjadi alat pengontrol untuk hukum di bawahnya. Artinya, tidak boleh ada aturan atau hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai catatan, hal ini berbeda dengan Pancasila. Kalau Pancasila adalah dasar negara, sementara Undang-Undang Dasar kita adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua isi pokok. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Kemudian ada batang tubuh atau pasal-pasal, yang mana tersusun atas bab, ayat, pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, merupakan sumber cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Ketiga, merupakan nilai-nilai universal dan juga lestari. Makna-makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, terkandung motivasi, dasar, dan juga pembenaran perjuangan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, mengandung cita-cita bangsa Indonesia. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya. Menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, memuat tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
Sebagai konstitusi tertulis dari negara Indonesia, Undang-Undang Dasar kita memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan juga tertulis. Artinya, undang-undang kita ini atau undang-undang dasar kita ini ada dalam dokumen fisik yang berisikan tulisan-tulisan yang memuat aturan-aturan dasar. Yang kedua, singkat. Undang-undang dasar kita memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Sementara, rincian dari makna dalam aturan tersebut nanti akan dirinci dalam sebuah undang-undang. Kemudian, supel. Undang-undang dasar kita disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Artinya, kita bisa merubah undang-undang dasar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, hal itu tidaklah mudah. Hal ini berkaitan dengan sifat yang keempat, bahwa undang-undang dasar kita bersifat rigid, yakni dapat diubah tetapi memerlukan cara yang khusus dan juga istimewa. Jadi, kita bisa mengubah undang-undang dasar, namun hal tersebut tidaklah mudah. Selanjutnya, selain memiliki sifat, undang-undang dasar kita juga memiliki fungsi-fungsi. Pertama adalah sebagai hukum dasar. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa undang-undang dasar kita memiliki fungsi sebagai hukum dasar, yaitu dia menjadi dasar bagi pelaksanaan atau pembentukan undang-undang di bawahnya. Jadi, segala aturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar atau segala aturan hukum di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini berperan sebagai atau berfungsi sebagai alat kontrol. Maksudnya adalah Undang-Undang Dasar kita menjamin dan memastikan apakah peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau cocok dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah sebagai pengatur. Maksudnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Berikutnya adalah sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan juga kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Artinya, Undang-Undang Dasar mengatur penentuan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban para aparatur negara, dan juga hak serta kewajiban dari negara itu sendiri. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Posisi atau kedudukan dari Undang-Undang Dasar kita berada di urutan yang paling tinggi dan menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Demikianlah video penjelasan mengenai pengertian, sifat, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan semoga semua yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.